Pemirsa, terima kasih masih bersama saya di Inside Strategic Forum. Saya langsung ke Bung Jo. Ya. Bung Jo bisa nggak menceritakan secara kronologis apa sih yang sebenarnya dilakukan Michael Hedger maupun jaringan-jaringannya yang kemudian melakukan perampokan luar biasa terhadap BM Pangtiga? Ya, ini dan saya juga melihat tadi kata Pak Mul Bisono, tidak mungkin Michael Hedger kerja sendiri dong. Iya, betul. Nah, di sini kita juga coba membuatkan bagannya ya. Di sini ada dua perusahaan di sini. Ini PT Marindo Alam Internusa dan kedua itu PT Komeksindo. Nah, ini kemudian pada tanggal 3 Juni 2009 itu telah melakukan pengurusan izin survei. Pengurusan izin survei itu nomor itu tertanggal 11 Agustus 2009. Tetapi pada bulan Juni tahun 2009 itu sudah diterbitkan CD ataupun profil dari katalog dalam bentuk company profile isi yang ada di perut laut Belanakan, kan begitu. Nah, ini kemudian tujuannya. Siapa yang mengeluarkan itu? Ini yang mengeluarkan itu Hedger. Hedger. Nah, di sini tujuannya ini apa? Untuk mencari sponsor sebenarnya. Ya, artinya tadi setelah disurvei. Tapi kemudian relasi Hedger dengan Komeksindo sendiri gimana? Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya kan Komeksindo usaha mandiri sepertinya ada menggandeng Hedger yang dikatakan sebagai ahli ataupun raja di dalam melakukan pengangkatan warisan budaya. Nah, artinya ini juga yang menjadi satu persoalan kita, apakah memang cuman Hedger yang mampu melakukan pengangkatan. Padahal track buruk. Iya, padahal buruk sekali ya. Iya, padahal kan kita mengetahui bahwa Hedger track recordnya sangat buruk dan itu sebenarnya dicatat oleh bangsa ini. Tetapi kenapa dalam setiap tahun setelah dicatat ada persoalan-persoalan tentang Hedger, tapi dia selalu bebas keluar masuk Indonesia. Ini kan menjadi satu tanda tanya yang besar. Tidak ada semacam manajemen antisipasi ya. Ada risk management itu nggak ada di Republik ini kayaknya ya. Pengelolaan negara kita ini nggak ada risk management, Pak. Betul. Kelihatannya tidak ada alert. Bahkan tidak ada alert dengan keadaan seperti ini. Jadi kalau 28 miliar saja sudah menjadi ramai Indonesia, yang uang triliun itu silahkan diambil gitu. Jadi luar biasa memang. Nah, ini kalau BMKT itu tidak dijadikan suatu lembaga, masih tetap panitia, dan di mana koordinasi antar instansi tidak jalan dengan baik, saya kira kita akan tetap. Kita jadi negara melarat dan akan jadi budak. Oke, saya lanjutkan lagi tadi. Kira-kira gimana kronologi selanjutnya? Nah, bulan Agustus mendapatkan izin survei. Setelah itu PT Komeksindo ya? PT Komeksindo. Nah, artinya izin survei itu baru dikeluarkan pada Agustus 2009. Oke, nah, Agustus. Tetapi pada bulan Juni itu sudah keluar VCD profil 3 bulan sebelumnya ya? Iya, 3 bulan sebelumnya. Logikanya kan, dia sudah melakukan pengangkatan, bukan hanya survei. Betul. Sebelum bulan Juni, logikanya dia sudah melakukan survei, paling tidak survei dulu, Pak. Enggak, kalau mengambil di dalam itu, barangnya ditunjukkan di atas kok. Ya, betul. Tapi jadi bukan. Memang dalam kegiatan survei itu ada nanti beberapa contoh yang diambil kira-kira seperti apa isi perut isi yang ada di kapal tenggelam tersebut. Nah, terus pada bulan Agustus keluar izin survei. Nah, tapi di Eropa ini sudah berjalan proposal bahwa ada warisan budaya bangsa yang sangat beragam dan sangat kaya, yang sangat bernilai dari sisi ekonomi, tapi sangat bernilai juga di dalam konteks sejarah ilmu pengetahuan, kan seperti itu. Nah, ini sudah beredar di kemudian Eropa. Akhirnya problemnya apa? Kemudian, memang di awal terjadi illegal survei oleh yang dilakukan aktivitas oleh Michael Hedger. Kemudian kontaksnya dengan Komeksindo karena ada indikasi. Ada sindikasi dengan Michael Hedger. Itu masih dugaan juga sebenarnya kan ya, belum bisa kita buktikan secara real. Karena keterlibatannya makin kelihatan dengan permintaan itu tadi. Kenapa kapal diambil itu sebagai pinjam pakai? Gimana itu karena waktu kita ceritanya gimana itu kapal itu? Jadi kapal itu alini dan asli itu disita, yang justru lucunya yang melaporkan itu Komeksindo. Komeksindo melaporkan disita oleh Lanal dari Cirebon. Nah, sekarang anehnya kok Komeksindo meminjam pakai. Kan menarik kan?
bukannya si nelayan yang minta pinjam pakai, tapi Komeksindo. Padahal barangnya Komeksindo dicuri. Karena merasa itu adalah lahannya dia, maka dia dicuri. Ya, tapi kok malah mengendorse kapal yang mencuri itu untuk dibebaskan gitu ya? Ya aneh gitu. Ya ini sebuah pertanyaan besar saya pikir ya. Ya mungkin ini perlu untuk suatu pemikiran yang namanya petugas keamanan. Apakah itu dari polisi? Tapi saya mencoba mengutip apa yang dikatakan oleh Aji Sularso. Aji Sularso sebagai salah satu sekretaris sekretaris satu Panitia Nasional BMKT mengatakan bahwa peminjaman kapal itu tidak bermasalah dan kemudian hedger tidak perlu dicekal, tapi harus diselesaikan secara intelijen katanya gitu Pak. Nah saya ingin, karena tahu Pak Wibisono adalah bagian mantan dari salah satu badan intelijen di Indonesia. Bagaimana? Saya nggak ngerti penyelesaian hedger ini. Kalau secara legal format kan harus red notice, harus apa? Dicekal gini ya. Tapi harus saya sudah sekian lama jadi intel. Saya kira ini suatu hal. Penyelesaian intelijen itu mesti tidak transparan. Gitu itu ya? pasti tidak. Oh, maksudnya tidak akan diselesaikan secara transparan gitu maksudnya ya. Itu kira-kira. Nah, ini menarik ini. Intelijen itu siapa dengan siapa? Kalau government to government mungkin masih ada kepentingan nasional. Nah ini intelijen mengurusi begini, apa logikanya? Nggak ada. Ini hanya ulah untuk menjadikan masalah tidak transparan aja. Ini itu menarik ya, kira-kira itu menjadi catatan kita ya. Jadi problematika yang dimunculkan akhirnya bukan malah untuk menunjukkan mendorong transparansi, tetapi menuju sebuah kepada political bias ya, ketertutupan, ditutupi dan semuanya seperti itu. Mungkin yang dimaksud oleh kerja intelijen ya. Moga-moga tidak dipakai lagi politikus, Pak. Wah, ya kan gitu kira-kira.